hanya bagi Yesus Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama saudara. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal untuk selama-lamanya. Hanya bagi Yesus segala pujian. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Di tempat yang maha tinggi, hanya Engkau yang layak. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, selamanya, selama-lamanya, sampai selamanya, selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang tiada henti-hentinya Tuhan. Pada hari ini kami belajar firman, kepingin belajar firman Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kami bisa belajar firman Tuhan, kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Kami membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk kami terima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana tentang mengerti bahwa berbuat baik apakah bisa masuk surga atau tidak. Mari kita buka Bapak Ibu Saudara sekalian untuk firman Tuhan yang kita ambil dari Markus 10 ayat ke-17 sampai ayat ke-27. Markus 10 ayat ke-17 sampai ayat ke-27. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kamu katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau mengetahui bahwa segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu apa kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kulakukan sejak masa mudaku." Sampai di sini dulu, kita lanjut akan nanti. Jemaat Tuhan yang dikasihi, bahwa hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa ini adalah seorang yang luar biasa. Seorang ini anak muda yang dia sudah seorang yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia telah semua yang hukum Taurat yang pelajari, hukum Taurat yang ajarkan, semua dia telah melakukannya. Dia telah melakukannya itu baik di dalam kehidupan dia sehari-hari. Dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia telah menghormati orang tuanya. Dia juga melakukan semua hukum Taurat lah. Jadi istilahnya di dalam suatu firman orang seperti inilah, itu orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan. Kalau mungkin di dalam suatu
kita sebagai anak ladies gitu, kita mencari pasangan gitu ya. Ini suatu, wah ini pasangan yang luar biasa lah, pasangan yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut eh, dia tidak bersinah, tidak, wah pokoknya orang yang baik lah. Mungkin kalau kita sebagai em, sebagai orang tua gitu kan, ini mungkin ciri-ciri menantu yang luar biasa gitu kan, menantu-menantu yang istilahnya tidak ada cacatnya lah. Ini orang bukan orang sembarangan, orang kaya loh. Tetapi dia melakukan segala sesuatu itu satu hal yang dia menghormati orang tua, dia bisa tidak membunuh, tidak mencina, sampai tidak juga untuk mabuk-mabukan. Wah, pokoknya orang itu orang yang perfect, orang yang luar biasa, orang yang tidak ada cacatnya lah, orang yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi apakah perbuatan baik yang dia lakukan itu adalah satu hal yang cukup buat dia? Ya, akhir-akhir ini di dalam satu sosial media itu satu hal yang viral begitu, bahwa mengatakan bahwa eh, bahwa perbuatan orang itu cukup berbuat baik pasti masuk surga, gitu kan? Apakah Tuhan tuh kita meskipun kita tidak mengenal Tuhan atau apa, pokoknya orang baik pasti masuk surga. Meskipun dia orang Kristen atau orang apapun pasti masuk surga. Itu apakah eh, perbuatan ini atau mungkin persepsi ini benar atau tidak? Ya, kita mengatakan bahwa perbuatan baik itu tidak cukup untuk membuat satu orang itu masuk surga. Kita akan baca lanjut dari ayat yang tadi. Kita akan baca lanjut dari ayat yang tadi bahwa tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata lagi kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa saja yang kamu miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah, mari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan sorga. Kemudian murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus menjawab lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor onta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka makin bergempar dan berkata seorang kepada yang lain demikian. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Sampai di sini dulu ya. Kemudian pada waktu Yesus menjawab seperti itu, dia menjawab kepada, semua perbuatan baik sudah kamu lakukan. Semua apa yang tertulis di hukum Taurat kamu sudah lakukan. Semua larangan-larangan sudah kamu lakukan. Berarti orang ini adalah orang yang sempurna. Orang yang luar biasa. Yang dia menuruti segala hukum Taurat. Tetapi tidak sampai di situ. Kita mengatakan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan di dalam dunia ini, kita mungkin sebagai seorang istri kita baik sama suami, sebagai seorang suami kita baik sama istri, sebagai seorang teman kita baik sama teman. Tetapi kita tidak menaruh hati kita kepada Tuhan. Kita tidak mencari jalan dengan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mungkin cuman hanya yang penting saya di dalam suatu keluarga saya ya baik-baik saja gitu kan. Saya tidak membutuhkan bahwa sesuatu hal yang istilahnya tidak perlu ke gereja pun, tidak perlu cari Tuhan, tidak perlu apapun, baik-baik saja gitu kan. Suatu hal yang baik-baik saja saya. Kemudian itu yang merasa bahwa hal ini tidak terlalu pas lah. Waktu kemarin saya ke Surabaya, saya bertemu dengan teman-teman lama saya. Kemudian saya bertanya, saya sudah lama tidak bertemu dengan mereka. Kemudian saya bertanya kepada mereka, ya, kamu gereja di mana? Saya bilang, oh ya saya gereja di gereja kecil, namanya gereja Blessing in the Spirit, gitu kan. Ya saya bilang, saya juga melayani di sana. Kemudian saya bertanya sama dia, kamu gereja di mana? Gitu kan. Kemudian berkata, wah saya ini orang Kristen, ya, tapi saya tidak percaya sama agama, begitu kan. Saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, begitu kan. Tapi saya tidak percaya bahwa agama. Saya bilang, loh,
kalau gitu kamu ateis dong. Oh enggak, beda. Saya ini adalah saya ini adalah orang Kristen, tapi saya tidak percaya agama. Gitu. Saya bilang, waduh, ini aliran baru juga yang saya katakan. Saya bilang, itu sepertinya contohnya seperti apa, begitu kan? Dia bilang bahwa saya merasa bahwa pergi ke gereja itu percuma, begitu kan? Karena agama itu buatan manusia, ya. Agama itu buatan manusia dan istilahnya gereja itu juga buatan manusia. Saya bilang ya sampai di situ saya percayalah, saya setuju lah, saya bilang bahwa oke, saya bilang bahwa agama itu memang buatan manusia, ya, dan gereja itu memang ya gereja itu buatan manusia, ya. Tetapi ibaratnya bahwa agama atau gereja itu satu hal yang itu seperti sekolah lah, sekolah. Artinya kita kalau mau belajar untuk mengenal Tuhan, kita harus ke sekolah. Kita kalau mau pintar, kita mau belajar matematika, kita mau belajar IPA atau belajar IPS atau belajar ilmu-ilmu yang lain, kita harus ke sekolah. Tapi memang belum tentu bahwa memang ada yang sekolah SD 1 lebih bagus dari SD 2, SD 2 lebih ya betul gitu lah. Tetapi sebagai kalau kita mau pintar, kita harus ke sekolah gitu kan. Kita sekolah, kita belajar. Kita belajar untuk apa yang lebih baik. Apa yang lebih baik, kita bisa mengambil apa yang lebih baik dan kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih oke gitu kan. Dan yang saya percaya bahwa sebagai kalau kita mau pintar, kita harus ke sekolah gitu kan. Saya bilang sama seperti gereja. Kalau kamu mengenal Tuhan, kamu harus ke sekolah. Kamu harus ke gereja untuk kamu mengenal Tuhan. Dia bilang, kemudian dia berkata kepada saya hal-hal yang misalnya yang menurut saya itu istilahnya tidak masuk akal begitu. Orang ini teman saya ini teman yang baik gitu kan, orangnya baik sekali, orangnya juga punya ekonomi yang baik, dia juga tidak pernah neko-neko gitu kan, dia tidak pernah istilahnya tidak pernah pokoknya hidupnya lurus-lurus aja lah. Lurus-lurus saja, maksudnya dengan keluarga yang baik, dia tidak pernah dia tidak pernah berselingkuh atau apapun, tidak pernah gitu. Tapi saya bilang bahwa untuk mengenal Tuhan, untuk mau pintar, kita harus sekolah. Untuk mengenal Tuhan, kita harus ke gereja. Kita harus punya agama. Kita harus untuk kita bisa belajar tentang Tuhan. Nah, tetapi kalau kita tidak bisa belajar tentang Tuhan. Kemudian dia bilang, hal-hal yang saya merasa bahwa itu tidak cocok kalau saya pergi ke gereja. Ya, saya bilang seperti apa yang tidak cocok? Saya bilang seperti contohnya misalnya dia bilang katakan banyak gereja-gereja yang misalnya mengajarkan hal-hal yang tidak pas gitu menurut saya. Menurut dia bilang katakan. Saya bilang contohnya seperti apa? Ya, saya kalau kasih contohnya cukup banyak ya. Tapi saya mengambil salah satu contoh aja, salah satu contoh yang misalnya kita bisa rundingkan lah pada hari ini. Saya bilang contoh lah misalnya. Saya bilang contoh. Saya bilang ada satu buku yang menulis gitu kan, ada satu buku yang menulis tentang fakta bahwa Yesus itu tidak mati pada waktu dia disalibkan, dia ditusuk, kemudian dia ditaruh di kuburannya, dan pada hari itu ada 3 orang yang membawa kurang lebih 100 kilogram rempah-rempah untuk pemulihan Yesus di dalam kubur itu. Kemudian 3 hari kemudian dia pulih. Ya, Yesus itu dicatat bahwa orangnya tinggi besar dan istilahnya 2 meter tingginya, dan dia orang yang kuat karena itu dia bisa memanggul kayu salib. Untuk itu dia tidak gampang mati, saya bilang. Nah, itu saya bilang. Jadi orang Kristen kalau tidak ke gereja itu akan mempercayai hal-hal yang maaf ya, seperti hal-hal yang bodoh begitu kan. Saya bilang sama dia, oke lah, iman itu di atas logika, iman itu di atas pengetahuan, ya. Tetapi iman itu bisa diterima oleh logika dan pengetahuan. Saya bilang, kamu bilang misalnya, contoh misalnya sepertinya, oke, misalnya Yesus ini tingginya 2 meter lah, saya bilang. Saya coba kasih contoh, kamu coba bawa orang saya, jangan yang 2 meter, bawa yang 3 meter. Saya mau tusuk lambungnya, kira-kira dia mati atau enggak? Ya, sebesar apapun kalau kita bisa menusuk lambungnya, saya kalau gitu saya rasa pasti akan mati gitu kan, saya bilang itu. Kemudian saya bilang bahwa
logika, saya bilang. Alkitab itu ditulis oleh orang-orang yang tidur bersama-sama dengan Yesus, berjalan bersama-sama dengan Yesus, berjumpa Yesus, melihat sendiri kesaksian Yesus, ya, dan istilahnya hidup di zamannya Yesus. Bagaimana bisa kemudian beberapa ratus tahun kemudian orang yang mengatakan bahwa saya menulis tentang fiksi, tentang bukti-bukti, bukti-bukti yang dia tidak melihat sendiri bahwa Yesus begini, Yesus begini, Yesus begini, dan Yesus begini. Saya bilang, nah itu saya bilang orang Kristen harus cari Tuhan. Ya, berbuat baik itu tidak cukup. Berbuat baik itu sesuatu hal yang misalnya perbuatan baik yang kita lakukan di dunia itu kita akan mendapatkan suatu imbal, mendapatkan suatu balasannya itu di dalam dunia. Tetapi kalau kita mau masuk surga, ya kita harus cari orang yang punya surga, yaitu Yesus Kristus, gitu kan? Orang yang berasal, yang tahu jalan ke surga, yaitu mengikuti jalannya Yesus. Orang yang tahu bahwa yang punya kunci kerajaan surga, siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk, yaitu Yesus Kristus. Perbuatan baik seperti orang yang tadi yang di dalam Alkitab mengatakan bahwa apakah dia kurang baik? Nah, dia sudah melakukan semuanya. Dia hormati ayah, hormati ibu, hormati semuanya. Semua dia sudah lakukan. Tetapi pada waktu Yesus menurunkan dia, coba kamu jual semua apa yang kamu miliki. Semua apa yang kamu miliki, kamu jual, ikutlah saya. Artinya Yesus itu mau melihat bahwa kita punya hati enggak untuk mengikut Yesus. Kita punya hati kita itu di mana hati kita, gitu kan? Padahal kita mengatakan bahwa hati kita itu di mana harta kita berada, di situ hati kita berada, ya. Seperti orang tadi, dia sudah berbuat baik, dia sudah mungkin berderma, dia bisa sumbang sana, sumbang sini, mengikuti. Tetapi pada waktu Yesus mau minta hatinya, ya hatinya dia tuh ada di dalam hartanya dia. Hatinya dia tuh ditaruh di dalam hartanya dia. Nah, ini yang Yesus tidak inginkan. Yesus mau mengatakan bahwa semua itu tidak perlu. Yesus mau hatinya kita. Yesus mau tujuan kita itu kemana. Kalau hari ini kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik, oh saya ini sebagai seorang istri ini saya sudah berbuat baik, saya sudah mengurusi suami saya dengan baik, mengurusi anak-anak saya dengan baik, tapi ke gereja ya buat apa ya? Cari Tuhan ya buat apa ya? Belajar firman buat apa ya? Apakah itu cukup atau tidak ya? Apakah itu sudah yang penting kita hidupnya lurus-lurus cukup lah. Kalau kita berbuat baik, pasti berbuat baik lah, pasti akan masuk surga lah, gitu kan? Ini sesuatu hal yang merasa bahwa yang konyol begitu, yang istilahnya yang sesuatu hal yang saya merasa bahwa kita perbuatan baik itu tidak cukup untuk buat kita bisa masuk surga. Perbuatan baik itu merasakan bahwa kita itu butuh Tuhan, ya. Butuh Tuhan untuk kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan inginkan, ya. Jadi orang Kristen harus cari Tuhan, harus dengar firman Tuhan, harus mendengarkan sesuatu hal yang istilahnya membuat kita itu tahu gitu, kita jalan ke surga itu kita tahu. Perbuatan baik belum tentu cukup, ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor onta masuk ke dalam lubang jarum. Seekor onta loh. Onta yang segitu besar masuk ke lubang jarum. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa orang yang istilahnya orang kaya itu misalnya akan susah masuk surga. Kenapa? Karena hartanya di dia. Nah, tapi saya bertanya nih, apakah misalnya bahwa menjadi kaya itu adalah salah di hadapan Tuhan? Ya, menjadi kaya itu apakah tidak benar di hadapan Tuhan? Oh, beda juga, ya. Abraham orang yang kaya, Salomo ada beberapa kisah-kisah, Ayub orang yang kaya, dan saya banyak orang yang kaya di hadapan tetapi Tuhan mengatakan bahwa menjadi kaya itu bukan sesuatu yang diberkati Tuhan, itu bukan sesuatu yang salah, tetapi bagaimana kita melihat bahwa hati kita itu kita taruhnya di mana, ya. Apakah kita menjadi orang kaya itu kita dipercaya Tuhan dengan berkat, apakah kita menjadi seorang yang lupa Tuhan, menjauh daripada Tuhan, gitu kan, atau mungkin tidak dekat dengan Tuhan. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Jadi meskipun apapun yang perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti anak muda yang tadi, yang istilahnya cowok idaman lah, cowok idaman bagi para
bagi para wanita, wah ini sudah luar biasa, sudah kaya, muda, hidupnya lurus-lurus aja. Tapi pada saat Tuhan meminta hatinya dia bersedih. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak, gitu kan? Yang kita lakukan. Kemudian kita akan buka lagi, jemaat Tuhan dikasih, kita akan buka dari Yakobus 2 ayat 24. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kamu lihat bahwa manusia itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Tuhan mengatakan bahwa kita itu dibenarkan karena perbuatan kita, ya, perbuatan yang dilakukan oleh imannya kita. Ya. Iman itu perlu, tetapi kalau iman tanpa perbuatan itu tidak bisa tidak bisa kita lihat. Kita tidak bisa kita tunjukkan bahwa ini loh kita punya iman, ini loh kita hidup di dalam Tuhan. Ini yang kita lakukan, bahwa perbuatan-perbuatan kita itu harus ada tindakan dari perbuatan iman, itu harus ada perbuatan iman atau tindakan-tindakan iman. Ini yang harus kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Jadi jemaat Tuhan dikasih bahwa kalau saya sering bertanya kepada orang-orang bahwa apakah jemaat-jemaat sekarang memiliki iman? Wah, ya saya memiliki iman, buktinya saya ke gereja dan lain-lain. Saya katakan bahwa coba Anda tunjukkan iman Anda. Tidak akan semua bisa tunjukkan bahwa iman itu bukan sesuatu yang bisa dipegang, bisa ditunjukin, bisa dilihatin. Ini loh iman saya. Seperti mungkin kita tunjukin barang atau mungkin tunjukin sesuatu benda gitu kan. Tetapi iman itu harus ditunjukin dengan perbuatan. Dengan tindakan iman. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus pada waktu dikatakan baik begitu kan. Baik. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah Bapa di sorga. Artinya manusia itu mungkin baik, tapi mungkin pada waktu dia akan ada istilahnya kebaikan itu ada sesuatu yang dia bisa dapatkan dari istilahnya perbuatan itu. Dari ada satu maksud tertentu lah. Tetapi Allah itu baik itu satu hal yang luar biasa. Bahkan dia sampai mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menderita untuk kita, yaitu Yesus Kristus. Ya. Artinya bahwa perbuatan baik itu belum tentu cukup, ya, bukan tentu cukup. Jadi kita mengatakan bahwa kita butuh untuk mengenal Tuhan, kita butuh untuk mencari Tuhan, kita butuh perbuatan kita untuk yang dilandaskan dengan iman kita. Hari ini orang tidak kenal Tuhan, apakah dia bisa misalnya dia berbuat baik, dia tidak kenal Tuhan, dia berbuat baik, dia berbuat apa, ya itu oke gitu kan, tapi perbuatan baik yang dilakukan tuh dia akan menerima balasannya di dalam dunia ini. Mungkin dia berbuat baik, dia disukai banyak orang, dia berbuat baik, dia mungkin bisa disayang banyak orang, mungkin mendapatkan sesuatu posisi, mendapatkan itu sesuatu hal. Tetapi kalau kita mau masuk surga, kita mau mencari, kita harus cari yang punya surga. Kita harus mendekat kepada yang tahu jalan ke surga. Kita mau masuk surga, kita harus minta permisi sama orang yang pegang kuncinya surga, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan buka lagi bahwa di dalam satu kitab lagi, Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, tempatnya. Orang berkata kepada kita bahwa berarti kita cukup kenal Tuhan. Ya, apa kita cukup kenal Tuhan, kita tidak perlu berbuat baik. Salah juga gitu kan. Kita akan buka dari Efesus 2:10. Karena kita ini buatannya Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Kita sebagai orang Kristen itu kita bukan berarti bahwa kita cukup kenal Tuhan, tetapi kita tidak perlu berbuat baik, tidak. Orang Kristen itu sejak awal dia sudah diprogram oleh Allah untuk berbuat baik. Amin. Dia sudah dimasukin ya disetting gitu dari Allah untuk berbuat baik. Ya. Orang Kristen bukan hanya cukup kenal Tuhan, ya, cukup kenal Tuhan bahwa
dia sudah cukup, ya, seperti saya kasih contoh tadi teman saya begitu kan, saya sudah cukup, saya kenal, saya Yesus, saya tahu, gitu kan, bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, cukup buat saya. Karena itu teman baik saya, jadi saya sedikit istilahnya uh, uh, perkataan yang menusuk lah, saya bilang, kamu baca di Firman gitu kan, ya, bahwa pada waktu setan melihat Yesus, setan itu tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Hai, Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Masa kita sebagai orang Kristen, iman kita sampai selevel-level setan gitu kan? Jadi saya kemudian karena saya cukup dekat dengan dia ya, jadi saya boleh. Sebenarnya iman kita tidak cukup hanya dengan bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan kita cukup sampai di situ. Tidak, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa yang kita kerjakan, bahwa iman kita itu harus dibarengi dengan tindakan iman, dengan perbuatan iman. Ya, kita jangan merasa bahwa kita ini orang Kristen, kita ini ke gereja, ya, kita ada beriman, kita dekat Tuhan, tetapi sebaliknya seperti tadi, ya, orang baik belum tentu cukup untuk masuk surga, dia harus kenal Tuhan. Dan belum begitu pun dengan sebaliknya, bahwa kita pengenal Tuhan, tapi kita tidak berbuat baik, tidak berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan juga bilang, ya, pada akhir zaman, hanyalah engkau sekaligus pembuat kejahatan. Ya, aku tidak pernah mengenal engkau. Ya, kita dikatakan bahwa hari ini di dalam kita ke gereja, kita kenal firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, ya, apalagi di dalam gereja BES mengajarkan tentang karakternya Kristus, ya, mengajarkan tentang serupa dengan segambar dengan Yesus. Saya sering tekankan bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu bukan hanya sekedar aliran dan lain-lain. Kekristenan itu adalah gaya hidup, cara hidup sama seperti Kristus. Itu adalah kekristenan. Ya, kekristenan itulah gaya hidup, lifestyle yang sama seperti Yesus. Itu adalah kekristenan. Ya. Kalau kita cuma mengaku diri kita orang Kristen, kita belajar firman, kita ke gereja, tetapi hidup kita bukan sama sepertinya, tidak ada karakter Kristus, percuma jadi orang Kristen. Ya. Kita tidak pernah berbuat baik, kita tidak pernah cuma dengar firman, tapi kita di dalam hidup kita masih istilahnya dalam kehidupan kita belum bisa memaafkan mungkin orang tua kita, atau mungkin saudara kita, atau mungkin suami kita masih hidup dalam kepahitan, dalam kebencian. Jangan jadi orang Kristen dah. Karena kekristenan itu bukan hanya sekedar agama. Kekristenan itulah lifestyle, cara hidup sama seperti Kristus, karakter Kristus. Amin. Hal yang harus kita pelajari bahwa cara hidup sama seperti Kristus itu adalah kekristenan. Ya, jemaat Tuhan dikasihi, bahwa kita hari ini belajar firman Tuhan bahwa perbuatan baik sama seperti itu belum cukup untuk masuk surga. Ya, para ladies di sini hidup dengan baik, dengan pasangan, dengan baik, itu belum cukup dengan masuk surga. Tetapi kalau kita mau masuk surga, kita harus cari Tuhan yang pegang kunci surga, yang tahu jalan ke surga, yang punya wewenang memasukin siapa yang bisa masuk ke surga. Sebaliknya juga demikian. Kita datang cari Tuhan, datang ke gereja, datang pelayanan, ya, tapi tanpa kita berbuat tindakan iman, perbuatan iman, itu pun Tuhan tidak berkehendak. Amin. Itu pun Tuhan tidak mau. Yang kita belajar di gereja adalah sesuatu hal yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang Kristen tidak perlu disuruh, tidak ada negosiasi, tidak perlu ada sesuatu hal yang kita mengatakan bahwa bisa iya, bisa enggak, ya, karena orang Kristen itu diciptakan, diprogram, disetting dari awal dari Allah Bapa di sorga, itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Itu adalah fungsinya orang Kristen. Sejak DNA kita
onderdil di dalam hidup kita, itu semua sudah disetting Allah untuk diprogram untuk melakukan pekerjaan baik. Itu yang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu, semua hidup kita akan berkenan di hadapan Allah, dan Allah pun akan kita pun akan berkenan untuk diterima untuk bersama-sama dengan yang mempunyai kerajaan surga. Mari para jemaat-jemaat Tuhan dikasihi, kita akan tundukkan kepala, kita akan tutup firman kita pada hari ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur yang tiada henti-hentinya Tuhan. Kami diberkati dalam firman Tuhan. Kami diajarkan oleh firman Tuhan. Kami mau melakukan pekerjaan baik Tuhan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kami mau mendekat kepada Tuhan. Kami mau cari Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa perbuatan baik itu tidak cukup untuk bisa berkenan ke hadapan Allah. Kita harus mencari yang mempunyai kerajaan surga, yang tahu jalan ke surga, yang berwenang memasuki siapapun yang diterima dalam kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa kami yang belajar firman Tuhan, tapi tanpa tindakan iman, tanpa perbuatan baik, itu pun Tuhan tidak berkenan. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat kepadamu, melakukan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bahwa kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami terima kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Sehingga iman dan pengharapan kita bukan kepada Tuhan yang mati, namun kepada Tuhan yang hidup. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, agar kita mempunyai pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat-jemaat yang berjaga-jaga, kudus dan dewasa, sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri doanya Yesus ajarkan kepada kita secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해